Kehadiran Jennifer Copen dan Na Dae-hoon dalam sebuah kolaborasi promosi produk skincare pada 11 November 2025 sukses menarik perhatian publik. Keduanya tampil serasi dan terlihat akrab selama siaran langsung hingga membuat banyak penonton menilai mereka memiliki chemistry yang kuat. Komentar bernada candaan pun bermunculan menjodoh-jodohkan Jennifer dengan Na Dae-hoon. Namun, Jennifer dengan tegas menanggapi bahwa interaksi mereka semata-mata bersifat profesional dan meminta publik menghormati batas kerjasama tersebut. Ia menegaskan bahwa dirinya dan Dae-hoon hanyalah rekan kerja dalam promosi produk kecantikan, bukan pasangan seperti yang dibayangkan banyak orang. Sikap tegas Jennifer itu langsung membuat para penggemar memahami konteks sebenarnya di balik kedekatan mereka di layar. Di sisi lain, kehidupan pribadi keduanya tengah menjadi sorotan. Jennifer diketahui menjalin hubungan serius dengan pesepak bola timnas Indonesia Justin Hamner. Hubungan mereka telah mendapat restu keluarga dan bahkan berencana melangkah ke jenjang pernikahan serta menetap di Eropa. Sementara itu, Na Dae-hoon tengah menghadapi masa sulit setelah menggugat cerai istrinya Julia Prastini alias Jule akibat perselingkuhan. Kini, Dae-hoon memilih fokus pada anak-anaknya sambil menjalani proses hukum yang masih berlangsung. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Akhir-akhir ini banyak banget komentar atau postingan yang menghina Jule. Entah itu ikut-ikutan atau mungkin karena dianggap lucu, ya kita nggak tahu. Setiap kata yang kalian ketik itu sebenarnya bisa benar-benar melukai seseorang. Jule juga manusia, dia punya perasaan, dia punya keluarga, dan dia juga punya batas kesabaran. Ya kalau kamu nggak suka yang penting kamu scroll aja. Tapi menghina, menjatuhkan, atau mempermalukan orang lain itu bukan bagian dari kebebasan dalam berpendapat, tapi itu bullying. Ya, jadi ini merupakan skrip yang disusun oleh ChatGPT. Parah kali kamu bullying. Magabe bingung banget kalau ada ibu yang bisa selingkuh terus ninggalin anaknya. Gua lagi ke tempat kayak begini aja nih karena ada kerjaan. Di otak gue yang gue inget, aduh kalau gue bawa anak gue ke sini pasti dia happy banget. Kalau gue bawa anak gue ke sini dia pasti main di sono dia minta jajan ini itu. Nggak tenang gitu otak. Ini padahal pergi buat kerja ya. Gimana kalau orang yang emang ninggalin anak ya? Itu kayak udah kebal kali ya, wah hatinya ya. Wah. Ini lucu sumpah ya. Sekarang Jule banyak banget ya pahalanya, di mana-mana diomongin. Bukan banyak banget pahala, tapi dia menebar dosa. Dia upload ya kan konten dia yang seperti itu di hotel, cium-ciuman, peluk-pelukan, bukan murim, bukan suami istri. Kok ente bilang itu malah banyak banget pahalanya, diomongin di mana-mana. Kita itu membuka fakta ya, kita itu membicarakan apa adanya yang benar-benar terjadi. Kok malah bilang banyak pahala sih? Kocak. Guys, lagi viral banget soal Jule yang sudah go publik dengan Safri. Jadi dia sempat menggegerkan netizen karena dia itu berselingkuh dari suaminya yaitu Na Dae-hoon. Nggak lama habis dia klarif dan minta maaf, beredar foto dia lagi foto sama Safri dan teman-temannya di lift dengan caption with new janda. Nah, dia juga buka hijab gitu guys. Nah, saking ngikutinya soal kasus ini, gue tuh sampai nemu postingan soal dia tuh di pop up guys. Sampai ada yang komen, ya ampun Jule, udah dapet spek opa malah selingkuh. Nah, ada juga nih yang curhat soal pengalaman traumatisnya itu tuh jadi korban perselingkuhan. Nah, dari kasus-kasus kayak gini, menurut gue selingkuh itu tuh tindakan yang sangat tidak bijak gitu ya. Gimana guys pendapat kalian soal hal ini? Tulis ya jawaban kalian di kolom komentar. Ini tentang Safri dan Jule, dua nama yang kini menjadi trending berita nomor 1 daftar pencarian karena menghilang setelah selingkuh. Dengan fakta terbaru di roasting seluruh Indonesia tapi pamer status bahagia. Sedangkan ada 3 anak yang belum tahu apa-apa menjadi korbannya. Kalian tahu, pengkhianatan itu seperti racun yang diseduh sendiri, pahitnya nggak hilang walau dicuci dengan 1000 alasan. Kalau kau ulang-ulang dusta seperti mantra murahan, seolah kebenaran bisa lahir dari kebohongan yang dipoles rapi. Hei Sapri,
Kau pikir cinta bisa ditukar dengan kesempatan? Kau lupa setiap sentuhan palsu yang menyisakan bekas di jiwa yang tulus. Jika kau tidak klarifikasi, perlu dipertanyakan, apakah kau benar laki-laki? Dan kau, Jule, kau bicara tentang cinta tapi menari di atas luka. Filsuf pernah berkata, yang mengkhianati cinta tidak pernah menang, hanya menunda kehancurannya sendiri. Dan aku di sini bukan untuk mencaci, tapi menertawakan kebodohan kalian yang menyebut nafsu sebagai takdir. Safri dan Jule, semoga suatu hari nanti kalian paham bahwa karma tidak datang dengan langkah cepat, tapi ia selalu hafal alamat. Makanya punya otak dipakai buat mikir, Safri, bukan buat nyari tempat buat check-in. Masalah Julia Prastini dan Na Dae-hoon ini, mereka sedang ada gugatan cerai deh di pengadilan kayak gitu ya. Jadi kok bisa deh, Bebe kan udah sering ngomong ya bahwa laki-laki wajib genap, perempuan wajib ganjil ya. Jadi kalau laki-lakinya genap, perempuannya ganjil, itu akur ya. Karena ibarat ini kita pakai kaidah magnet ya. Magnet itu kalau kutubnya nggak sama ya, pasti dia akan tarik menarik. Tapi kalau kutubnya sama, ya ini akan tolak menolak. Nah, dalam hal ini apa yang kita kaidahkan sebagai kutub? Nah, ini adalah komposisi, jumlah keseluruhan huruf. Julia Prastini itu ganjil jumlah hurufnya. Nah, Dae-hoon, hunnya ini O-nya 2, itu juga ganjil gitu ya. Itu satu penyebab mereka itu nggak sefrekuensi. Yang kedua, total nama Na Dae-hoon ini 5. Nah, 5 ini, nilai ini yang Babe selalu katakan ada gangguan soal pasangan atau perjodohan. Jadi mungkin nanti Na Dae-hoon ini kalau dia udah pisah sama Julia Prastini, mungkin akan ketemu wanita lain, mungkin akan pisah juga, akan dapat gangguan juga dia. Nah, karena apa? Dia punya modal, total nilai numerik namanya itu 5. Nah ya, jadi yang punya nilai 5 ini pasti dapat gangguan soal pasangan ya. Apakah nama depannya 5, atau totalnya 5, atau nama panggilannya 5, atau tanggal lahirnya 5, 14, 23, atau totalnya 5 ya. Nah itu pasti dapat gangguan soal pasangan gitu ya. Nah jadi ini tadi hal yang paling menonjol, Julia Prastini ini ganjil, Na Dae-hoon juga ganjil. Jadi ibarat magnet, kutubnya sama, dia akan tolak menolak. Jadi nanti kalian boleh cek sendiri, boleh riset sendiri, boleh survei sendiri. Ya pisah-pisah itu adalah ganjil dan ganjil, genap dan genap gitu ya. Nah gitu ya. Nah kalian boleh riset sendiri gitu ya. Kalau nggak percaya sama dia, riset sendiri. Gitu guys ya. Baik, pada kira gitu aja insight untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.